Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Perkenalkan, saya Ardi Masri, CGP Angkatan 9, Provinsi Sumatera Barat. Di sini saya akan memaparkan tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Yang pertama, perlu kita mengingat kembali beberapa filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan itu didasarkan pada kegiatan menuntun, yang mana seorang pendidik pada dasarnya dia hanya menuntun peserta didik menuju ke arah kodratnya yang benar. Kemudian yang kedua, pendidikan harus berpihak kepada murid, tapi tetap dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidik adalah sebagai pamong dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tolodo, ing madio mangun karso, dan tutwuri handayani. Berkaitan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran itu ibarat menyemai benih-benih agar tumbuh dengan subur dan sesuai dengan kodratnya. Artinya bahwasanya setiap benih yang kita semai itu hanya akan tumbuh sesuai dengan kodrat yang sudah ditentukan. Kita tidak bisa memaksakan sebuah benih jagung tumbuh menjadi padi atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, kita harus menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan dengan memiliki budi pekerti yang baik. Kita juga tidak bisa lepas dari kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik tersebut, di mana seorang pendidik harus memperhatikan alam tempat peserta didik itu tinggal dan zaman di mana peserta didik itu berada. Maka kita harus menyesuaikan dalam menuntun siswa agar siswa itu memiliki kebahagiaan. Kemudian ketiga, dalam menuntun siswa ada 3 bimbingan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita di depan memberi contoh, kita berada di tengah memberi masukan, dan dari belakang kita memberikan motivasi. Berkaitan dengan filosofi yang sudah kita bicarakan tadi, maka strategi yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yang berpihak pada murid diantaranya yaitu satu, yang pertama kita harus mengenal latar belakang siswa kita, supaya kita bisa menentukan bagaimana bentuk tuntunan yang kita berikan kepada siswa. Kita harus tahu dulu siswa ini latar belakangnya seperti apa, bagaimana kehidupannya, bagaimana keluarganya, dan segala macamnya. Yang kedua, kita harus menyiapkan konten materi yang diajarkan itu sesuai dengan siswa yang kita ajar. Kita tidak bisa memberikan konten yang tidak sesuai dengan keadaan dari siswa kita. Yang ketiga, kita menyesuaikan kemampuan murid dengan tujuan pembelajaran yang dibuat. Jangan kita membuat tujuan pembelajaran terlalu tinggi, sementara kemampuan murid kita tidak sanggup untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, di kelas kita menerapkan sistem pamong dalam pembelajaran. Kita tidak bisa memaksakan murid
untuk mengikuti keinginan kita sebagai guru. Kitalah yang harus mengikuti arah kemana arah dari pembelajaran murid kita. Itulah mungkin strategi yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.